berikutnya, adab orang yang memberi hutang, yaitu husnul mutalabah wal iqtidha. Ya, ketika menagih hutang, tagihlah dengan cara yang baik. Nah, itu adabnya. Ya, ketika menagih, kan menagih itu hak kita. Ya. Menagih itu hak kita. Tapi walaupun itu uang kita, tapi disuruh beradab dengan cara tagihlah dengan cara yang baik. Maka ketika seseorang mendatangi orang yang diberikan hutang, fayusannu lahu ayatlubahu birrifqi wal adab. Datanglah untuk menagih dengan rifqun, dengan lemah lembut, wal adab, dan penuh dengan adab. Wala yaskhab, jangan dicaci maki. Wala yattahim al-madin, dan jangan membuat fitnah atau menuduh perkara yang kadang-kadang tidak layak untuk dilakukan. Nah, ini adabnya. Jadi ketika kita datang menagih hutang, disuruh berlemah lembut, datang dengan baik-baik, atau kalau WA dengan bahasa yang baik. Dahului dulu dengan Assalamualaikum, ketuk pintu rumahnya, lalu sebutkan mohon maaf, tempo hutang sudah jatuh, kalau ada rezeki mohonlah dilunasi. Kan orang yang mendapatkan bahasa ini pun dari tidak ada rencana bayar hutang jadi rencana, Pak. Melihat keadaan ini, Masya Allah, lembutnya datang. Jadi kita memang menahan diri. Hak kita untuk marah, Pak. Hak kita marah, tetapi disuruh beradab, disuruh lemah lembut, tulis tulisan yang baik. Karena kadang-kadang kita lupa bahawa memberi hutang itu amal soleh. Memberi hutang itu amal soleh. Lalu kita khatamkan dia, artinya kita minta untuk dibayarkan dia, kita finalisasi dia dengan kebaikan. Kita datang bicara dengan yang baik, mintalah dengan yang baik. Nah, ini salah satu adab tertinggi. Sudah punya kita yang diambil, tapi kita datangnya baik-baik menagih. Itu adab itu tinggi sekali, dan itulah adab Nabi SAW. Nah, kemudian perkara itu memang dianjurkan Nabi SAW. Bahkan dijanjikan surga. Dijanjikan surga bagi mereka yang telah beramal saleh dengan memberi hutang. Malah ketika menagih, dia tahan dirinya agar tidak mengeluarkan cacian, makian. Dia tahan umpatannya, lalu dia berkata yang baik. Itu ternyata salah satu penyebab surga. Rasulullah SAW menyebutkan, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkan surga, rajulan, seseorang, kana sahlan, yaitu orang yang mudah. Kapan mudahnya? Mushtariyan wa bai'an, dia mempermudah urusan ketika dia membeli, dan mempermudah urusan ketika dia menjadi penjual. Wa qadiyan, dan mempermudah urusan ketika dia menagih hutangnya. Wa qadiyan, yang membayar hutangnya. Wa muqtadiyan, dan ketika menagih hutangnya. Jadi orang yang bayar hutang, memudahkan urusan dengan membayar hutang tepat pada waktunya, itu pun ada jaminan surga. Yang menagih hutang dengan cara baik, dengan cara lemah lembut, itu pun ada janji atau berita gembira surga. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyebutkan, rahimallah, Allah sayang kepada siapa? Rajulan, yaitu seorang samhan, yang bersikap mudah atau suka meringankan. Iza ba'a wa iza ishtara, apabila dia menjadi penjual atau dia membeli. Wa iza iqtada, atau dia sedang menagih hutangnya. Salah satu faktor kasih sayang Allah turun pada kita ketika kita bersikap baik kepada orang yang telah mengambil harta kita melalui hutang.
Bersikap baik ini artinya ya ketika menagih. Yang tagih tetap wajib, Pak. Itu perlu. Jadi jangan merasa menagih hutang itu sebuah dosa. Karena kita selama ini merasa alah enggak usah ditagih lah. Enggak enak lah. Enggak usah enggak enak kalau menagih. Malah menagih itu baik, Pak. Dengan menagih hutang, berani menagih hutang, kita sebenarnya sedang melepaskan dia dari jeratan api neraka. Ya, ini saudara kita ni yang enggak bayar hutang ni, dengan kita WA, tolong bayarkan hutang. Tempo sudah jatuh. Dan ini sudah beberapa kali saya WA. Kita WA dengan berani, enggak usah takut. Menagih hutang itu enggak perlu takut. Bagaimana kita bisa menjadi penakut? Peng-peng katanya. Uang-uang kita. Yang dirugikan kita. Yang enggak bisa tidur malam, kita mau bangun ini, mau beli NMAX, mau beli PCX, enggak bisa gara-gara uang kita di tangan orang. Yang kita mau buat bisnis enggak bisa gara-gara uang kita di tangan orang. Kenapa pula kita yang jadi takut setelah itu? Selalu istri kita mengatakan, alah baik dia tagih, enggak usah ditagih. Ya, enggak enak nanti. Apa enggak enak? Itu siapa da'a itu enggak bayar hutang, enak aku. Dia yang enggak bayar hutang enak aku. Kenapa kita yang nagih uang kita sendiri berubah menjadi tidak enak? Maka enggak apa-apa, tagih saja, Pak. Jangan takut. Ni pulang ni langsung tagih. Jangan pulang ke rumah dulu, datangi dulu orang yang tidak bayar hutang itu. Ditagih, cuma cara menagihnya tagihlah dengan baik-baik. Itu amalan pertama yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menagih hutang, kita sedang melepaskan dia dari jeratan api neraka. Jadi kita ingin mengatakan jangan masuk neraka gara-gara urusan hutang. Nah, kita tagih. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, khuz haqqaka fi ifafin wafin aw ghaira waf. Ambillah hakmu atau tagihlah hakmu, iaitu dengan hutang tadi, fi afaf, iaitu dengan cara yang baik, wafin aw ghaira waf, mau dia menunaikannya atau enggan menunaikannya, yang kamu tetap tagih dengan baik. Jadi kepada orang yang jujur kita tagih yang baik, kepada orang yang tidak jujur pun kita tagih yang baik. Itu adab dari orang yang memberi hutang. Namun pertanyaannya, sampai kapan begitu? Kalau sebulan sudah jatuh tempo tidak bayar, kita tagih baik-baik, masih ada assalamualaikum. Kemudian bulan kedua enggak ada lagi wabarakatuh, cuma sampai warahmatullah. Bulan ketiga enggak ada lagi warahmatullah, Pak. Assalamualaikum lah kan. Bulan keempat, assalamualaikum hana mahali. Langsung kali keempat kita bilang kabaya pengke apa hai. Nah, sampai kapan? Apakah sampai seumur hidup kita tagih dengan cara yang baik? Nah, ini yang perlu kita fahami. Tadi Nabi sudah ajarkan, tagih dulu dengan cara yang baik. Jadi berusaha dulu sekira-kira kita sanggup bertahan. Kalau kita punya harta yang lain, kita sanggup bertahan hidup tanpa uang utang itu. Itu teruslah berbuat baik. Kan saya sudah kasih tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Dengan kita memberikan tempo, terus berikan tempo, maka setiap hari dicatat dalam catatan amal kita bersedekah sebesar utang yang ditahan oleh dia. Bayangkan, Pak, utang kita di tangan orang 10 juta, sudah jatuh tempo sudah 5 tahun yang lalu. Kita tahan, terus kita bilang baik-baik. Maka kita ini tidak sadar, dalam catatan amal tertulis bahwa kita bersedekah setiap hari sebesar 10 juta. Karena dasarnya sudah berhak kita tagih. Tapi seperti kita beri sedekah, ya sudahlah, saya nanti ambil saja ya, kapan ada uang, pajan napeng ke bayi segala macam, itu kebaikan. Maka mungkin kita masuk surga, Pak, pada perkara-perkara bak taten takik ating. Kita ini mungkin masuk surga nanti, begitu berhadapan dengan Allah. Allah tahu bahwa kita sakit hati, hutang kita banyak ditipu orang, tapi Allah masukkan kita surga. Mungkin Allah akan mengatakan, karena kesabaranmu menghadapi orang yang menipumu, berhutang kepadamu tidak bayar, tapi engkau banyak sabarmu, masuklah surga. Kalau sudah masuk surga, masih teringat dengan hutang itu, Pak? Misal Allah nampakkan surga, belum masuk, Pak, nampak surga, inilah surgamu. Begitu nampak bidadari, masih teringat hutang? Baru teringat bidadari, baru nampak bidadari dunia aja enggak teringat lagi mengutang. Apalagi bidadari akhirat. Maka nanti hari penghisaban itu dalam satu hadis, kita banyak-banyak memaafkan orang gara-gara Allah menampakkan surga.
Jadi ada hadis Pak, saya enggak hafal lagi matannya. Saya kalau enggak hafal matan dengan baik enggak saya ungkapkan, tapi hadis yang sahih itu ketika berhadapan antara dua manusia dalam urusan muamalah ini di dunia bermasalah, lalu Allah mengatakan, kalau engkau maafkan dia, maka inilah tempatmu. Dinampakkan surga. Ini di padang mahsyar ini. Kan belum masuk surga tu, masih hari penghisaban. Allah bilang, kalau engkau maafkan dia, inilah tempatmu. Lalu ketika kita lihat surga, langsung kita bilang, oh kalau itu tempat ya Allah, aku pemaaf, kajid. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Itulah Rahim dan Rahman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu Afuun, Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu paling suka kepada hamba yang punya sifat atau sedikit sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sedikit saja sifat Allah dari dirinya, Allah masukkan surga. Maka ini termasuklah hal-hal yang bahagian daripada sifat sayang kita pada orangnya. Sudahlah, nanti tagih lagi, tapi ya sudahlah, terus-terusan gitu. Nah, tadi pertanyaannya sampai kapan? Memang tidak ada batas waktu. Tapi kalau kita sudah lihat tanda-tanda dia memang tidak amanah, orangnya ada uang, rumah semakin tinggi, garasi semakin luas, kanopi sudah sampai ke jalan aspal, kemudian istri juga masih itu aja, nggak berani saya sambung bertambah apa. Kemudian anak sekolah tempat favorit, mobil masya Allah dia naik mobil, kita naik Suprafit, utang nggak bayar. Nah kalau sudah sampai pada tahap itu, maka kita sedang berhadapan dengan orang zalim. Karena Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun, menunda-nunda hutang adalah zalim. Menunda hutang bagi orang yang sudah mampu bayar, zalim. Berarti kita sedang berhadapan dengan orang zalim. Kalau begitu, di saat itulah kita dibolehkan bersikap tegas dan mulai memaksa. Jadi sudah kita lihat 2 tahun ni kayaknya enggak ada rencana dia bayar ni. Sudah kita baik-baik, WA kita dibaca, conteng hijau sudah ada, tapi enggak dibalas. Ada yang dibuat setting pada WA-nya, conteng hijau pun enggak ada, padahal sudah dibacanya. Itu kan sudah jadi rahasia umum, Pak. Kita telepon, yang angkat selalu anaknya, selalu bilang papa tidak ada di rumah, selalu bilang mama tidak ada di rumah. Jadi hal-hal begini itu membuat kita mengira bahwa ini enggak betul orangnya. Umrah sudah berkali-kali, bahkan naik pesawat pun pesawat Uni Emirat Arab, enggak mau umrah dengan biasa. Ke Turki sudah utang hanai bayi, ke Turki kali hijak, Erdogan kali merempak utang hanai bayi. Bagaimana palisnya orang ini, kan? Di saat seperti itu, maka berubahlah sikap kita, dibolehkan. Sampai bagaimana berubah sikap itu? Yaitu dibolehkan memaksa, berkata keras, atau bahkan sampai memenjarakan atau menyita harta orang yang tersebut. Jadi sudah boleh menghilangkan kehormatan. Itu intinya, berdasarkan hadis Nabi. Jadi bukan kita yang suruh, Nabi yang membolehkan. Kalau sudah melihat keadaan orang yang kira-kira tidak mungkin bersikap buruk dalam hutangnya. Bahkan ini terjadi pada diri Nabi, padahal Nabi bukan orang yang buruk. Nabi itu dipuji Allah, makhluk terbaik di seluruh alam. Tapi pernah terjadi Nabi ditagih hutang. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Jadi anna rajulan, hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aghlada lahu fahamma bihi ashabuhu. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Nabi menagih hutang. Hutang Nabi, Pak, itu tidak melewati tempo. Tapi orang ini datang menagih mungkin karena butuh. Dia tagih lalu kemudian dia berkata keras, fa'aghlada, memakai bahasa yang keras kepada Nabi. Jadi kalau sudah model bahasa kita kan bukan lagi lontuan, sudah berubah jadi kan. Jadi pertama-tama kita menyojud nabayi hutang lon. Itu pertama. Tahun kedua pada nak kabayi hutang ke apa kan begitu kan, berubah. Orang ini memakai bahasa keras kepada Nabi. Fa'aghlada bi. Lalu kemudian para sahabat ingin memukul orang ini karena bersikap kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah berkata, "Da'uhu, biarkan dia. Fa inna lisahibil haqq maqalan." Karena orang yang menagih punya hak untuk berkata keras. Itu Nabi ingin mengajarkan kita, bukan Nabi menunda hutang, tidak.
Tapi Nabi ingin mengajarkan kita, ya sudahlah, enggak apa-apa, jangan dia apa-apakan. Dia berhak karena uang punya dia. Lalu kemudian Nabi segera mengatakan, washtaru lahu ba'iran, beli unta untuknya, fa'atahu iya, segera bayar untuknya. Padahal itu belum jatuh tempo, cuma orang itu enggak sabar untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Jadi itu menunjukkan sekaligus bahawa Nabi pernah berhutang dan Nabi pernah diperlakukan tidak baik walaupun belum jatuh temponya. Tapi Nabi ingin mengatakan, dia punya hak, orang yang memberi hutang punya hak untuk berkata keras, bahkan sampai menghilangkan kehormatan. Hilang kehormatan ini maksudnya apa? Yang dulu kita hormat, kita jaga kehormatan dia, maka kita sudah boleh memakai bahasa-bahasa yang kira-kira sifatnya memaksa. Sekaligus dibolehkan meribahnya, mengupatnya. Jadi kita bilang sama orangnya, dengan hati agamnya, baikkan jujur hutang. Jangan kasih hutang lagi, masih agam tu. Itu cukup bahaya orangnya. Hutang saya sudah berapa tahun enggak dibayar. Korban sudah banyak. Hampir sebahagian jamaah Masjid Jami korbannya. Kata begitu. Ini bapak jangan lihat ke seseorang, nanti saya tahu pula siapa pelakunya, kan? Nah, jadi begitulah. Sehingga dibolehkan menghilangkan kehormatan. Lalu Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, liyal wajidi yahillu 'uqubatahu wa 'irduhu. Menunda membayar hutang menyebabkan orang halal untuk menghukum orang itu dan menghilangkan kehormatannya. Lalu kemudian sampai boleh disita. Kalau orang itu bangkrut, maka yang harus diselesaikan lebih dahulu dari harta peninggalannya yang bisa dijual adalah untuk bayar hutang. Jadi kita boleh datang sita. Kalau dia enggak mau bayar hutang juga, ambil mobilnya paksa, boleh tidak? Boleh. Boleh. Atau lapor polisi. Lapor polisi, ambil hartanya, selesaikan dengan cara yang tidak baik lagi. Tapi jangan pukul, karena orang yang berhutang enggak berhak untuk dipukul. Ambil hartanya. Apakah kalau dia sebagai petugas rental, pura-pura rental mobilnya, suruh orang, ini saya kasih tahu cara salah satunya. Ini bukan pengalaman pribadi. Saya pura-pura ada rentalkan, lalu kita ambil, jangan kembalikan. Kirim WA, ambil mobil, bawa utang saya, baru boleh ambil mobil. Begitu dibolehkan. Kalau kita lihat sudah sampai pada perkara yang kira-kira sudah layak untuk kita hilangkan kehormatannya. Dan itu semua berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah Bapak Ibu tentang adab orang yang memberi hutang. Jadi disuruh tagih dengan cara yang baik sampai keadaan tidak memungkinkan lagi, maka diboleh tegaskan. Baik, masih ada waktu sekitar 6 menit ya.